Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, adalah seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Juga seorang akademisi dan ahli tasawuf, dengan melahirkan karya-karya yang sangat diakui oleh orang-orang sezamannya, sehingga dianugerahi gelar kehormatan, Bukti Islam, atau Hujatul Islam. Salah satunya yang fenomenal berjudul Ihya Ulumuddin, atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir di Tus, 1058 atau 450 Hijriyah, dan meninggal di Tus, 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriyah, umur 52-53 tahun. Imam Al-Ghazali percaya, bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati, dan bahwa ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam, telah dilupakan. Beberapa sejarawan Muslim, menganggapnya sebagai seorang mujaddid, yakni seorang pembaru iman, yang muncul sekali setiap abad, untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern. Berikut beberapa kata-kata bijak Imam Al-Ghazali tentang kehidupan yang penuh makna dan inspiratif. Pengetahuan tanpa tindakan adalah pemborosan, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kebodohan. Untuk mendapatkan apa yang kamu sukai, kamu harus bersabar terlebih dahulu dengan apa yang kamu benci. Jangan biarkan hatimu senang dengan pujian orang, dan jangan bersedih atas kecaman mereka. Deklarasikan jihadmu pada 12 musuh yang tidak dapat kamu lihat. Egoisme, arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, kebohongan, penipuan, gosip dan fitnah. Jika kamu bisa menguasai dan menghancurkannya, maka kamu akan membaca untuk melawan musuh yang bisa kamu lihat. Mereka yang mencari kerang, akan menemukan kerang. Mereka yang membukanya, akan menemukan mutiara. Kamu harus yakinkan hatimu, bahwa apapun yang Allah tetapkan, adalah yang paling tepat dan paling bermanfaat untukmu. Jika kamu tidak mempersiapkan akhirat sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Jika kamu sibuk dengan diri sendiri sekarang, kamu akan sibuk dengan diri sendiri nanti. Jika kamu sibuk dengan Allah sekarang, kamu akan bersamanya nanti. Cinta kepada Tuhan adalah jangkauan terjauh dari semua stasiun. Matahari dari derajat tertinggi, dan tidak ada stasiun setelah cinta, kecuali buahnya dan konsekuensinya. Jangan menggantungkan harapan pada kesehatanmu, dan jangan menertawakan hidup. Ingat bagaimana mereka berjalan, dan sekarang semua persendian mereka terpisah. Juga lidah yang mereka gunakan untuk berbicara dengan ringan, dimakan oleh cacing. Manusia fisik hanyalah seperti semut yang merayap di atas kertas, yang mengamati huruf hitam, dan mengaitkan pembuatannya dengan pena, tidak lebih. Setiap nafasmu adalah permata yang tak ternilai, karena masing-masing tidak tergantikan dan sekali hilang, tidak akan pernah bisa diambil kembali. Barang siapa melewati usia 40, tanpa keutamaannya mengalahkan keburukannya, bersiaplah dia untuk api neraka. Nasihat ini cukup mengandung bagi orang-orang yang berilmu. Ingatlah hati, dan bukan tubuh, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang saya maksud dengan hati, bukan daging yang dirasakan oleh indera, tetapi hal rahasia, yang terkadang diungkapkan oleh roh, dan terkadang oleh jiwa. Seorang manusia, bukanlah manusia, jika kecenderungannya, meliputi pemanjaan diri,
ketamakan, pemarah, dan menyerang orang lain. Orang-orang menghitung dengan kepuasan diri, berapa kali mereka telah membaca nama Allah di tasbih mereka, tetapi mereka tidak menyimpan tasbih, untuk menghitung jumlah kata-kata sia-sia yang mereka ucapkan. Pahamilah, bahwa untuk setiap aturan yang telah saya sebutkan dari Al-Quran, iblis memiliki satu untuk mencocokkannya, yang dia tempatkan di samping aturan yang tepat, untuk menyebabkan kesalahan. Jika orang yang tidak berilmu menghindari diskusi ilmiah, perselisihan akan berakhir. Ketahuilah, hai kekasih, bahwa manusia tidak diciptakan dengan bercanda atau sembarangan, tetapi dibuat dengan luar biasa dan untuk suatu tujuan yang besar. Meskipun dia tidak abadi, namun dia hidup selama-lamanya, dan meskipun tubuhnya hina dan duniawi, namun semangatnya tinggi dan ilahi. Natur manusia terdiri dari 4 unsur yang menghasilkan 4 sifat dalam dirinya, yaitu kejijian, kebrutalan, keiblisan, dan ketuhanan. Dalam diri manusia ada sesuatu dari babi, anjing, iblis, dan orang suci. Separuh kekafiran kepada Allah di dunia disebabkan oleh orang-orang yang membuat agama tampak jelek karena perbuatan buruk dan kebodohannya. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah adalah seperti anak kecil yang mengetahui secara mendalam bahwa meskipun dia tidak memanggil ibunya, ibunya sepenuhnya menyadari kondisinya dan merawatnya. Di dalam Tuhan, tidak ada kesedihan atau penderitaan atau kesengsaraan. Jika engkau ingin bebas dari semua kesengsaraan dan penderitaan, berpegang teguh pada Tuhan, dan berpaling sepenuhnya kepadanya, tidak kepada siapapun. Memang, semua penderitaanmu berasal dari ini, bahwa kamu tidak berpaling kepada Tuhan dan tidak kepada siapapun. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.